الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah fi kulli hal. Darinya kita datang, kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita berserah diri, kepadanya pula kita kembali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Kita akan melanjutkan bagian akhir dari tafsir maudhu'i. Di tafsir itu ada tafsir tahlili dan ijmali. Tahlili itu penguraian secara detail dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan berbagai penjelasan bahasa, asbabun nuzul, pembahasan tentang nasih mansuh dan semuanya. Itu hanya di pesantren yang mungkin. Untuk taklim yang sangat jarang, seminggu sekali atau sebulan sekali, ada tafsir alternatif namanya maudhu'i, tafsir tematik. Seperti yang sering saya sampaikan, itu adalah tafsir maudhu'i. Yang kita bahas bagian kedua ini temanya sama dengan yang lalu, cuma bagian kedua yaitu hikmah dari penciptaan alam semesta. Allah menurunkan ilmu itu lewat ayat. Ayat ada dua, qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah turun pada Nabi, pada Rasul dalam bentuk kitab suci. Itu ayat qauliyah, tujuannya minhajul haya, tuntunan hidup. Tuntunan hidup. Sedangkan ayat kauniyah berbentuk jagat raya ini. Jagat raya ini ayat kauniyah, tafsir terhadap ayat adalah sains. Produk dari sains adalah segala macam teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, barang-barang teknologi, produk-produk teknologi, semua yang kita duduki, semua yang kita pegang, struktur bangunan semuanya itu adalah hasil teknologi. Melihat kemanapun kita melihat hasil teknologi. Tujuannya sama, tujuannya satu, sarana hidup, wasailul hayat. Kalau ayat Al-Quran yang lewat para nabi itu minhajul hayat. Kalau ayat kauniyah yang berbentuk menjadi barang-barang teknologi itu namanya wasailul hayat. Kita membahas yang sebelah kiri kalau dari saya, yaitu membahas ayat kauniyah. Hikmah yang bisa diambil untuk hidup, pelajaran yang bisa diambil untuk hidup dari
kejadian alam semesta ini, dari jagat raya ini. Kita sudah bahas 3 ya. Alam raya ini punya prinsip al-ita atau punya karakter ita, tapi di materi ini tidak disebut saya. Al-ita itu kontribusi, memberi. Cahaya matahari memberikan sinarnya, menyinari seluruh daun-daun hijau. Daun hijau berfotosintesis mengeluarkan O2, tumbuhan berkontribusi, semua tumbuhan berkontribusi memberi. Selain O2 ada keteduhan, buahnya bisa dimakan, bunganya bisa dilihat, daunnya ada yang jadi obat segala macam. Semua tumbuhan berkontribusi. Kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan juga berkontribusi. Dagingnya, tenaganya, keindahannya, bulunya, kelucuannya, semua hewan berkontribusi, sampai cacing itu berkontribusi. Maka manusia harus lebih banyak kontribusinya daripada matahari, pohon, dan hewan. Manusia, karena manusia memiliki segalanya. Dalam diri manusia unsur hewan ada, unsur tumbuhan ada. Manusia paling banyak menerima, itu manusia. Maka manusia dalam Islam dinilai itu karena kontribusinya, bukan karena nasabnya. Itu kemarin sudah sampai situ. Al-i'tibar fil jahiliyah bin nasab. Orang dihargai, dimuliakan zaman jahiliyah itu karena nasab. Wal i'tibar fil Islam bil amal. Sedangkan orang dihargai di dalam Islam itu karena amal. Man bata'a amaluh lam yusri nasabuh. Orang yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mengejarnya. Nasabnya tidak bisa mengejarnya. Ayat Quran banyak dan buktinya juga seperti itu. Yang kedua, jagat raya ini tadarruj, bertahap, semua melalui tahapan demi tahapan. Tumbuhan itu melalui tahapan demi tahapan. Pepohonan tumbuh tahap bertahap. Hewan juga membesar tahapan demi tahapan. Yaudah, yang ketiga, jagat raya ini punya karakternya tawazun, seimbang. Menariknya, ayat-ayat kauniyah itu karakternya hampir sama dengan ayat qauliyah. Ayat kauniyah yaitu jagat raya ini melalui tahapan demi tahapan, maka syariah pun melalui tahapan demi tahapan. Tahapannya itu dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu akumulatif itu. Dari sejak Nabi Muhammad, dari Nabi Adam itu kan sederhana, terus sampai ke Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad itu menaik tahapannya itu. Menyempurna sesuai dengan zamannya. Itu tahapan dari situ. Kemudian turunnya pun bertahap. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya pun bertahap. Dan karakter syariah juga mengalami tahapan, tadarruj. Syariah itu punya karakternya tadarruj. Nah, maka jika kita memilih hidup dalam apapun, mau mengikuti tahapan-tahapannya atau proseduralnya, insya Allah hidup akan selalu aman dan sentosa, itu akan bahagia. Kalau dalam hidup kita seperti alam raya ini, sesuai dengan jagat raya yang mengikuti tahapan demi tahapan. Meskipun karakter manusia inginnya lompat, inginnya loncat, dan itu berbahaya, pasti berbahaya. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga tawazun. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikianlah kami jadikan kalian umat tawazun, umat wasato, tengah-tengah. Wasato itu bahasa Indonesianya wasit. Wasit itu bahasa Arab. Artinya orang yang berdiri di tengah. Karena kalau jadi wasit harus tahu aturan, harus tunduk kepada aturan.
itu wasit namanya. Umatan wasato. Nah, karakter yang negatif dari wasato ini adalah kalau kurang namanya tafrit. Tafrit ya, kalau kelebihan namanya ifrot. Dua-duanya dalam agama itu tafrit atau ifrot. Tafrit itu kurang berani. Kelebihan berani negatif, kurang berani negatif. Terlalu lemah negatif, terlalu kuat, kelebihan kuat negatif juga. Kurang makan negatif, kelebihan makan negatif. Tafrit atau ifrot dua-duanya negatif. Sampai bahkan ibadah pun kalau berlebihan itu negatif. 3 orang datang kepada Rasulullah. Satu, saya ingin puasa terus, gak buka-buka. Yang kedua, saya ingin sholat malam terus, gak tidur-tidur. Yang ketiga, saya gak mau menikah. Dalam pikirannya hebat bener ini, surga ini kalau begitu hidup, dalam pikirannya. Tetapi ketika disampaikan kepada Rasulullah menolak tuh. Jangan, kata Rasulullah, aku ini paling bertakwa, aku puasa, aku juga buka, aku sholat malam, aku juga tidur, aku juga punya istri, lebih dari 1 malah. Nah, itu lebih dari 1 saya aja, bukan dari hadis itu. Hadis ini menjelaskan apa? Hatta beragama pun overdosis itu negatif. Ifrot, overdosis itu negatif. Tafrit juga sama, negatif juga. Yang dianjurkan, yang diwajibkan itu tawazun, berseimbangan atau tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Yang pertengahan. Kalau mencintai kemarin sosok tertentu jangan berlebihan, itu berbahaya. Tapi juga membenci terhadap yang sebelahnya jangan berlebihan juga. Itu semuanya serba negatif kalau berlebihan itu. Kalau cinta ya cinta aja, tapi sekedarnya. Ada hadis apa? Qaul siapa? Ahbib haulamma gitu. Cintailah siapapun sekedarnya saja. Sekedarnya ya proporsional. Karena yang kamu cinta itu suatu saat bisa menjadi kamu paling benci. Bencilah sesuatu kalau memang harus itu. Tapi sekedarnya juga jangan kelewatan. Karena yang kamu benci itu suatu saat bisa jadi kamu cintai. Dan seringkali kita mengalami ini dalam hidup itu. Berlebihan itu bahasa sekarang lebay. Zaman sekarang itu. Dan Allah memang meletakkan timbangan di jagat raya ini di surat Ar-Rahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, itu. Allah meninggikan langit dan meletakkan mizan, timbangan proporsional, keseimbangan. Sehingga bumi bisa berputar dengan konstan udah jutaan tahun. Dan planet lain juga masih dalam keadaan baik karena masih tetap dalam keseimbangan, mizan, dalam keseimbangan. Kita sehat itu keseimbangan karena masih ada dianggap seimbang. Ketika keseimbangan tidak ada, maka terjadilah sakit dalam tubuh kita itu. Itu keseimbangan. Nah, sekarang masuk kepada 2 lagi. Ada tadafu dan ada tadawur. Tadafu itu jagat raya ini tolak menolak. Dari dafa ya. Daf'un itu menolak. Walaula daf'ullahun nasa ba'dahum bi ba'din. Nah, itu ayatnya itu.
Seandainya walau sya'allah, seandainya Allah tidak membuat satu kaum itu ditolak dengan kaum yang lain, maka bumi ini sudah hancur. Itu dalam satu ayat. Di ayat lainnya adalah walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajida yudhkaru fiha ismullahi katsira. Seandainya Allah tidak menolak satu kaum dengan satu kaum yang lain, maka akan hancurlah tempat-tempat ibadah itu, biara, sinagog, masjid. Artinya tatanan hidup akan hancur kalau tidak ada tolak menolak di antara manusia. Laula daf'ullah nasabadhum. Mari kita lihat prinsip tadafu dalam keseharian. Kalau kita ingin punya badan yang indah, yang kayak Aderai, kayak Deddy Kobuser gitu ya, bagus, itu ngapain caranya? Angkat nge-gym, angkat barbel gitu. Nge-gym, angkat barbel itu tadafu itu. Badan yang lembir menjadi kenceng itu karena ada tadafu, ada tolak menolak. Semua olahraga apapun itu tadafu, karena dia menolak sesuatu dalam diri kita, dalam arti ngepres ke badan kita itu. Maka jadi kita ini punya kekuatan misalkan imunisasi, daya imun kuat. Setiap saat penyakit itu masuk ke dalam diri kita, ada spora, ada jamur, ya jamur spora, jamur itu radikal bebas, ada bakteri segala macam, setiap saat masuk ke dalam diri kita tanpa kita bisa ngontrol. Tapi kita tidak sakit itu kalau dalam tubuh kita ada daya tolak, rontok semua. Di dalam tubuh kita juga ada sel darah putih, itu memerangi itu penyakit itu. Ada tadafu dalam diri kita itu. Tapi ketika dalam tubuh kita tidak punya kekuatan lagi menolak penyakit, jika penyakit datang maka terjadilah penyakit terhadap diri kita itu. Olahraga itu tadafu. Ikan di sungai yang airnya deras itu lebih kencang dagingnya, lebih gesit dibandingkan ikan yang berada di kolam yang diam. Itu kenapa? Itu tadafu. Anak-anak kampung lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak kota. Iya, bisa naik pohon, bisa berani segala macam anak di kampung itu. Itu karena alam membuatnya jadi proses tadafu. Itu terhadap fisik ya, terhadap fisik. Sekarang masuk ke yang lebih halus, yaitu akal, pemikiran, kecerdasan. Dalam kecerdasan juga terjadi tadafu. Kalau orang itu sering membaca, itu terjadi tadafu. Orang itu sering berpengalaman, meneliti, aktivitas berpikir setiap hari, maka otaknya akan semakin cerdas, akan semakin kuat saraf-sarafnya. Dan ini diteliti oleh Pavlov ketika ditelitinya tikus. 3 tikus dimasukkan kepada 3 kerangkeng. Kerangkeng yang satu nggak dikasih challenge, nggak dikasih tangga, nggak dikasih ayunan, nggak dikasih, pokok kosong aja. Kerangkeng kedua disediakan tikus juga, ada challenge-nya, ada naiknya, ada turunnya, ada lubang, tapi sedikit challenge-nya itu dan tidak rumit, mudah semuanya. Kerangkeng ketiga dimasukkan tikus, tetapi di dalam kerangkeng yang ketiga itu challenge-nya rumit luar biasa. Susah lah pokoknya, bikin tikus susah. Setelah berapa minggu, 4 minggu lah, 3 tikus itu dibuka otaknya. Sistem otak yang ada di tikus pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Jaringan otak yang ada di 3 tikus itu berbeda. Ya, ini penelitian si Pavlov itu ya, menjadi teori pendidikan.
teori pendidikan ini. Teorinya sebenarnya yang menulis teorinya malah orang fisika, dan mendapat hadiah Nobel. Namanya Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin. Nama penelitiannya Disruptive Structure. Struktur otak pada tikus pertama lebih sederhana dibandingkan struktur otak tikus yang kedua. Kita sedang cerita tadafu ini. Sistem atau struktur otak tikus yang kedua lebih sederhana, atau struktur otak tikus yang ketiga yang di tempat yang rumit itu jauh lebih rumit, struktur otaknya lebih bagus, lebih kuat. Jadi tadafu melahirkan orang menjadi berkembang. Orang yang sering menghadapi masalah dalam hidupnya, rumit-rumit, berat-berat, besar-besar, itu dia cerdas, cenderung cerdas dan kuat. Makanya para bisnismen yang besar-besar itu mengalami jatuh bangun berkali-kali itu mengalami jatuh bangun berkali-kali itu. Ya, orang-orang kaya di Indonesia itu mulai dari nol itu. Kalau lihat sejarah hidupnya itu luar biasa itu. Orang yang mengalami proses tadafu yang berulang-ulang, jadi kuat itu. Itu kalau berkenaan dengan kecerdasan. Maka tentu saja berkenaan dengan rohani, dengan spiritual pun, tadafu itu memang akan mengembangkan jiwa manusia. Dan Allah memang sandingkan itu. Allah mendidik manusia itu dengan caranya sendiri. Laki-laki yang kurang kuat, yang lembek, nanti ketemu istri yang kuat, sehingga dia akan bertadafu itu, sehingga dia menjadi lebih kuat. Kalau Allah ingin menguji kesabaran kita, akan dihadapkan dengan istri yang cerewet. Itu contoh misalnya, contoh. Kalau Allah ingin menguji istri, ingin mengembangkan istri jadi orang yang sabar, akan berhadapan dengan laki-laki suaminya yang galak. Yang galak itu. Begitulah hidup dalam keseharian, kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang kita tidak sadar sebetulnya Allah sedang mendidik kita. Kok saya tiba-tiba ada yang menipu ya? Nah, Allah sedang mendidik kita untuk berhadapan, untuk menguatkan hati kita. Karena orang kalau tidak pernah ditipu tuh, dia tidak akan kuat itu. Kesimpulannya apa? Semua ujian apapun, semua ketidaknyamanan apapun, jangan dihindari, jangan dikeluhkan. Semua apapun yang tidak nyaman, yang tidak pahit, yang tidak manis, yang pahit-pahit itu harus disikapi dengan positif. Itu adalah obat. Allah sedang menguatkan dengan cara ujian-ujian yang datang kepada kita itu. Itu tadafu. Jadi tadafu itu dalam level jasmani, fisik terjadi, dalam level otak tadafu itu terjadi juga, dalam level spiritual tadafu itu juga terjadi. Dalam dunia politik tadafu itu adalah apa namanya itu? Yang suka mengontrol, mengkritik gitu. Istilahnya itu ada oposisi, Pak. Dalam dunia politik tadafu itu adalah oposisi. Dalam dunia dakwah tadafu itu amar nahi mungkar, itu tadafu itu. Kemungkaran itu harus ada yang mencegah. Tadafu. Kalau tidak, hancur kehidupan ini. Tadafu itu. Jadi dalam hidup ini kalau ketemu ada yang agak keras-keras, ya kita harus positif mensikapinya. Ini Allah sedang mendidik masyarakat dengan tadafu, prinsip tadafunya itu. Kalau semuanya orang lembek, ustadz lembek semuanya, tatanan hidup nggak bisa jalan. Itu harus ada memang yang kencengnya itu. Tapi tetap jangan berlebihan. Kerasnya itu harus ada yang kerasnya itu. Nah kalau saya giliran bukan yang kerasnya. Tadafu. Terakhir, prinsip jagat raya ini yang bisa diambil dari Quran itu adalah tadawur.
bersiklus, air bersiklus, oksigen bersiklus, siklus apa siklus terserah lah bacanya, beredar putar. Sejarah bersiklus, berputar. Cerita tentang siklus itu Al-Hajj ayat 5. Itu cerita siklus manusia. In kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Dimulai dari tanah. Manusia itu kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan ini, perhatikan ini kata Allah. Kami menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, dari tanah bangkit jadi nutfah. Nutfah ke alaqah. Terus sampai jadi anak, jadi bayi, jadi anak kecil, jadi dewasa. Setelah dewasa kembali lagi ke anak-anak, yaitu pikun. Wa minhum man yuraddu ila ardalil umur. Di antara mereka ada dikembalikan kepada serendah-rendah umur. Kalau kita sudah mengalami puncak kejayaan, pasti itu akan mengalami perlahan-lahan turun. Ini yang bekerja semuanya. Manusia itu mencapai puncak kejayaannya sampai punya anak, punya cucu, menikahkan, itu kan, menikahkan, punya cucu, itu puncaknya karirnya itu. Tapi kalau sudah sampai ke situ dia pensiun. Setelah pensiun penghasilannya berkurang, menurun. Kesehatannya perlahan-lahan menurun. Kecerdasannya perlahan-lahan menurun, mulai banyak yang lupa. Nanti sampai kepada anak lagi, seperti anak lagi, kelakuannya seperti anak, badannya juga lemah seperti bayi, seperti anak juga, tidak berdaya. Itu siklus manusia. Ya, sejarah begitu. Cerita siklus ini juga tadi di surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Imran dimulai dari 136 ya, dari qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul muttaqin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, saya ingin baca terjemahkan yang ujungnya aja. Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat itu sedih karena kekalahan di perang Uhud. Banyak yang meninggal keluarganya, sangat sedih, terpukul kekalahan di perang Uhud itu. Kita sudah hampir menang dan dikalahkan. Lalu turun ayat ini. Nah, saat di antara kalimat di rangkaian ayat ini adalah kalimat in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu. Hei para sahabat Nabi, hei sahabat semuanya, gitu. Jika kalian hari ini banyak luka, kalah di perang Uhud, jangan lupa kaum yang lain pula banyak luka dulu di perang Badar. Kalau hari ini kalian luka, banyak luka, kalah, jangan lupa bukan kali ini aja, orang lain juga pernah mengalami hal yang sama seperti kamu. Faqad massal qauma qarhum mislu. Seperti kamu, kata kaum yang lain juga pernah luka, yaitu di perang Badar. Lalu kalimat ujungnya apa? Watilkal ayyamu nudawiluha. Tadawur juga bisa dimaknai tadawul lah, sama lah maknanya tadawul. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia itu. Kami pergilirkan di antara manusia itu. Makanya daulah artinya giliran. Daulah Utsmaniyah itu giliran artinya. Nudawiluha, kami pergilirkan di antara manusia itu. Bainan nas. Kalah menang itu bergiliran, berjaya hancur itu bergiliran dalam sejarah itu. Bergiliran dalam diri manusia itu. Hidup ini, saya pernah ngomong ini dianggap dituduh kejawen. Hidup ini seperti cokro manggilingan. Hanya karena mengutip bahasa Jawa saya. Kan ayatnya jelas kan, watil ayam nudawiluha kan. Cuman menggunakan istilah bahasa Jawa, hidup itu seperti cokro manggilingan. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah.
Karena itu kata Suryo Mentaram, ojo dume, jangan mentang-mentang, ojo adigang, ojo adigung, ojo adiguna. Itu kan Quran semua itu. Ojo adigang, adigung, adiguna itu jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa berkuasa, jangan merasa pinter. Jangan merasa besar, jangan merasa kuat, adigang, adigung, jangan merasa berkuasa. Kalau salah dibetulinnya orang Jawa. Adiguna, jangan merasa pinter. Karena hidup ini berputar. Yang di atas bisa jadi di tengah, bisa jadi di bawah, dan seterusnya. Itu faktanya jelas seperti itu. Jadi selalu waspada. Nah, ini suka dituduhkan sebagai kejawanya itu karena ada kalimat ini, eling lan waspodo. Bapak-bapak, kalau di Quran kan eling dan waspodo itu apa sih? Eling itu zikir. Eling itu kan zikir itu. Waspodo apa? Takwa. Takwa itu salah satu maknanya adalah waspodo tuh, takwa itu waspada. Benar-benar persis makna dari takwa adalah waspada. Salah satu takwa itu waspada. Makna yang dominan dari takwa adalah waspada. Selalu sadar dalam keseharian itu. Kalau di atas jangan adigang, adigung, adiguna. Kalau di bawah jangan sedih banget karena hari-hari itu bergilir. Saya kira materi kita 6 karakter dari jagat raya yang diciptakan oleh Allah bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari. Jagat raya ini berkontribusi. Kalimatnya give more, get even more. Give more, get even more. Yang memberi lebih banyak akan menerima lebih banyak. Itu hadisnya, ayatnya jelas. Ayatnya kan surat Al-Baqarah 282 ya. Yang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin, itu ayatnya. Give more, get even more itu. Tidak ada orang yang miskin dengan memberi, dengan sedekah. Kan ada kan itu ayat hadis itu ya. Tidak akan, ini jadi pelajaran di TPA saya itu. Jangan tidak akan memberi itu tidak akan membuat orang miskin. Kemudian alam itu mengikuti tadarruj, tahapan demi tahapan. Maka hiduplah dalam hal apapun mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disiapkan, yang sudah ada. Jangan tergoda untuk instan dan meloncat, itu pasti ada bahaya di situ dan tidak nyaman. Yang ketiga, alam ini berkeseimbangan. Maka usahakanlah dimanapun hidup itu seimbang. Ada kegiatan jasmaninya, ada kegiatan berfikirnya, mencari ilmunya, ada kegiatan rekreasinya, olahraganya, seimbang. Jangan jomplang, karena jomplang itu tidak seimbang, dan kalau tidak seimbang itu tidak nyaman. Yang keempat, alam itu tadafu. Tadafu itu saling tolak menolak. Pesannya, kalau ada yang pahit-pahit, ada musibah, ada yang tidak nyaman, ada orang yang tidak nyaman, segala macam, jangan dikeluhkan, biasa aja. Itu pendidikan yang luar biasa buat jiwa kita sebetulnya. Itu Allah sedang mendidik kita dengan yang tidak nyaman itu supaya kita jadi kuat. Dan alam ini yang terakhir adalah tadawur, berputar, bersiklus. Maka sadarlah, waspadalah. Kalau di atas jangan ojo dumeh, ojo adigang, adigung, adiguna. Karena hidup itu tidak terus seperti ini, tapi akan selalu berubah, dan perubahan itu bisa naik, bisa turun. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semakin waspada, semakin bijaksana mensikapi hidup ini, dan semoga semakin berbahagia.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.